Biologi kelas 10. Materi mengenai ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran menjelaskan permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Yang kedua, menjelaskan cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Dan yang keempat, menerapkan keselamatan kerja dalam kegiatan ilmiah biologi. Biologi merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Biologi merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan peternakan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang merupakan pengertiannya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Kemudian biologi sebagai ilmu sains memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai objek kajian berupa benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, sistematis, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Hasil karyanya bersifat objektif, teori yang dihasilkan berlaku umum. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Molekul saling berikatan menyusun organel, contoh molekul air, molekul protein, dan molekul DNA. Ini merupakan tingkat organisasi kehidupan yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu sel, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, contoh sel epidermis. Yang ketiga itu jaringan, kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, contoh jaringan xilem. Kemudian organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, contoh organ otak, jantung, ginjal. Kemudian sistem organ, kumpulan organ yang melakukan fungsi dan tugas yang sama, contohnya sistem pencernaan. Kemudian selanjutnya individu, makhluk hidup tunggal. Lalu populasi, yaitu kumpulan individu sejenis di tempat tertentu dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian komunitas, kumpulan dari beberapa populasi dalam suatu area. Kemudian ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik dan biotiknya. Kemudian bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang ada pada dunia, contohnya bioma gurun. Kemudian biosfer, tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks, meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat adanya kehidupan. Terima kasih, sekian.